Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang tata guna tanah di minggu ke-12. Persiapkan diri. Ini sampai dengan 23 slide. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa pada posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Hari ini kita akan belajar tentang 4 hal dasar hukum dari tata guna atau tata ruang tanah, kemudian konsolidasi tanah untuk pembangunan, pelaksanaan konsolidasi di Malaysia sebagai sebuah perluasan wacana atau memperluas wacana teman-teman, dan juga tata ruang itu sendiri. Dasar hukum dari penataan dari ruang tanah yang ada di Indonesia itu di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara filsafatnya keberadaan UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk melakukan penataan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah di bumi Indonesia agar lebih merata dan juga lebih produktif. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 tentang tata ruang yang mengatur lebih rinci tentang tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah nasional maupun tata ruang wilayah daerah. Pasal 14 itu penyediaan peruntukan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa terkandung di dalamnya. Yang terkandung di dalamnya itu untuk keperluan negara, kemudian untuk peribadatan, keperluan suci lainnya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial budaya, misalnya pasar. Kemudian pasar itu nanti juga ada pengaturannya. Misalnya ada pasar tradisional, maka pasar-pasar modern kayak misalnya minimarket itu harus berapa meter ada jarak gitu ya dengan pasar tradisional gitu. Kemudian untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta sejalan dengan itu. Dan yang terakhir untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan juga pertambangan. Jadi untuk industri biasanya tidak di dekat pemukiman karena akan banyak sekali polusi dan sebagainya gitu ya. Sementara untuk pemukiman kan untuk orang hidup. Jadi dia harus clear dari atau bersih dari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya polusi. Kalaupun ada polusi itu masih bisa ditolerir oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Misalnya kita masih kuat gitu ya untuk nyium bau-bau bakaran sampah daun gitu dari tetangga kita. Tetapi kalau dia sudah dalam produksi yang besar, maka ini tidak diperbolehkan. Tujuan rencana tata ruang itu dari rencana tata ruang untuk tadi yang seperti saya ungkapkan di awal gitu ya, untuk peningkatan produksi tanah tersebut dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, ini tercantum dalam Diktum Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 91 tentang konsolidasi tanah. Nah, sumber daya lahan itu maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau bentang alam itu maksudnya hamparan gitu ya, hamparan alam yang terdiri dari satu atau lebih jenis tanah. Jadi tanah di Indonesia itu enggak cuman tanah subur aja, tapi juga ada tanah yang berbatu gitu ya, kapur dan sebagainya, dan mencakup faktor-faktor fisik topografi.
vegetasi, iklim, ataupun sumber air di mana proses produksi berlangsung dan pembangunan dilaksanakan. Misalnya di daerah NTB atau NTT gitu ya, yang mereka lebih kepada padang savana gitu. Jadi memang untuk keberadaan air itu sangat sulit di waktu-waktu tertentu. Nah, bagaimana pengolahan berikutnya gitu ya terkait tanah-tanah ini? Itu dalam pengaturan tata kelola juga tata ruang di wilayah gitu ya. Kemudian perpaduan antara unsur, bentuk, bentang lahan, geologi, kemudian tanahnya, hidrologi, iklim, flora dan fauna, serta alokasi penggunaannya. Kemudian juga sumber daya lahan ini maksudnya potensi dari sistem ruang yang mengandung unsur lingkungan fisik, kimia, biologis yang saling berinteraksi terhadap tata guna lahan. Jadi kalau misalnya ada sebuah lahan yang dia bisa menjadikan objek wisata, maka ini salah satunya sebagai sumber daya lahan gitu, karena keindahan alamnya bisa dijadikan objek tourism gitu, objek pariwisata, maka dia akan menjadi nilai lebih, nilai tambah gitu ya untuk daerah tersebut. Misalnya kalau di mana ya, Kebumen Gombong itu kan ada Pantai Ayah gitu ya. Nah, itu sebagai sumber daya lahan yang bisa. Sementara ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan maupun udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain itu hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara keberlangsungan hidupnya. Jadi apa yang dia kuasai terhadap tanah itu, dia juga menguasai yang di bawahnya gitu ya, ataupun yang di atasnya. Tuh. Nah, termasuk juga nanti air tanahnya gitu ya. Nah, ini pengaturannya memang harus detail gitu. Jadi jangan sampai gitu ya ada kalau ini lebih kepada ruang ya. Jadi nanti ada pembagian mana tanah untuk industri, mana untuk tanah persawahan, mana ada tanah untuk hotel-hotel gitu ya. Nah, ini harus dicermati dengan baik karena antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Contohnya saja misalnya pembangunan di daerah Bogor gitu ya, yang hampir mirip kayak di Baturaden, tapi Baturaden itu masih sepersekiannya dari Bogor gitu ya. Nah, kalau di Bogor itu harusnya kan dia juga kebun teh gitu ya. Dia kebun teh, kemudian dia hijau lah, harusnya banyak hutan di sana karena untuk penyerapan air agar tidak langsung jatuh ke tanah dan akan terbawa sampai dengan Jakarta gitu ya. Jadi dengan adanya banyak hutan di Bogor itu harapannya bisa menyerap air ke dalam tanah. Tetapi yang terjadi belakangan ini, 20 tahun belakangan ini, terjadi banyak penebangan terhadap hutan dan kemudian dibuka untuk tourism dan juga untuk hotel-hotel. Nah, ini akhirnya kita lihat pada posisi sekarang banjir itu tidak hanya kalau di Bogor banjir, pasti di Jakartanya kelelep gitu ya. Karena kondisi Jakarta itu kan lebih rendah daripada Bogor. Tuh, jadi dampak yang kemudian terjadi itu tidak hanya 1 tahun berikutnya, tetapi tahun-tahun berikutnya itu akan berdampak. Nah, inilah kepentingannya harus ada pengaturan tata ruang yang bijak dalam satu wilayah. Nah, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional. Kemudian tata ruang, wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Jadi mungkin ada tambah-tambahan gitu ya. Misalnya biasanya itu ada ego wilayah gitu ya. Ada ego wilayah di mana ketika seseorang dipilih, pejabatnya berbeda, dia akan
menjadi atau dia akan mengambil kebijakan yang juga berbeda dengan pendahulunya sebagai satu ciri tertentu buat dia gitu ya, bahwa dia melakukan pembangunan berikutnya setelah kepemimpinan dari yang sebelumnya. Nah, penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Jadi ada 3 hal tersebut ya, ada perencanaan, pemanfaatan, dan juga mengendalikan. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin ini salah satu tema menarik yang pernah saya minati dulu gitu ya, terkait tata ruang, bagaimana mengolah sebuah wilayah itu menjadi smart city. Nah, ini sekarang mulai marak gitu ya, bagaimana mengolah wilayah menjadi smart city yang tidak hanya melalui tanahnya tetapi juga teknologinya. Ya. Untuk pembangunan atau development, perubahan dan pertumbuhan itu mendapatkan harapannya untuk diharapkan itu mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusianya maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya, gitu ya. Melakukan dengan peningkatan produktivitas sumber daya. Kemudian menganeka-ragamkan hasil produksi. Misalnya kita punya lahan itu perkebunan pandan gitu ya. Pandan itu kan kalau buat kue sebagai pewarna alami gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi pewarna alami untuk tekstil gitu, ataupun nanti bisa dibuat sebagai tikar pandan gitu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai lebih yang memerlukan inovasi-inovasi dari sumber daya manusianya, gitu ya. Semakin dia semakin dia mempunyai imajinasi yang baik, gitu, yang lebih berkembang, maka nanti akan bisa meningkatkan produktivitas sumber dayanya. Kemudian memperbaiki tata ruang dan sistem peruntukan sumber daya serta fungsi konservasinya. Jangan lupa gitu. Jadi kalau untuk tata ruang ini harus ada fungsi konservasinya atau perlindungannya gitu. Jadi jangan sampai tanah ini hilang fungsinya secara keseluruhan gitu. Jadi kalau di Jepang itu dia setiap pembangunan yang dilakukan di sana itu harus ramah lingkungan. Nah, kita belum sampai pada titik itu, tapi berusaha untuk sampai pada titik itu. Jadi di mana ada pembangunan, di sana harus ada juga tumbuh-tumbuhan untuk memberikan udara segar gitu ya. Kalau di Solo itu mewajibkan setiap rumah itu harus ada 1 pohon besar. Artinya maksudnya bukan cuma yang di dalam pot gitu ya, tetapi dia harus ada tanaman yang di tanahnya gitu ya, untuk tadi menjaga air tanah tetap ada di bawah gitu ya, di bawah tanah tersebut gitu. Karena kalau air tanahnya hilang, jadi kalau teman-teman nanti belajar tentang fungsi tanah ataupun jenis-jenis tanah, itu nanti juga ada air gitu ya, untuk menjaga stabilitas dari tanah tersebut. Jadi kalau diambil airnya kayak model di Jakarta itu ya, pengambilan air tanahnya yang sangat luar biasa gitu ya, dengan banyaknya apartemen, menyebabkan nantinya itu sudah bisa diprediksi tanah Jakarta itu akan turun. Turun itu ya untuk sementara sih nggak terasa ya, cuman misalnya 20 cm gitu ya. 20 cm itu tinggi loh ya, segini. Kalau pakai ukuran kan tinggi gitu ya. Nah itu setahun itu 20 cm kan cukup mengganggu ya, apalagi kalau misalnya itu bangunan sebuah apartemen. Kalau dia turun, dia akan merusak bagian pondasinya dan seterusnya dan hingga kehancuran sebuah apartemen itu bisa diprediksi gitu ya, dengan tadi penurunan tanah tadi. Nah ini juga menjadi perhitungan gitu ya, atau
yang harus dipertimbangkan dalam menentukan fungsi ataupun pembagian sebuah ruangan dalam sebuah wilayah. Nah, perubahan selalu diikuti atau disebut impact, gitu, dampak. Gitu ya. Itu memang seperti mata uang gitu. Kalau ada fungsi, dia pasti akan ada juga impact, dampaknya, yang menghasilkan manfaat atau resiko yang perlu diperhitungkan secara seimbang. Perubahan dan pertumbuhan dapat menimbulkan dampak terhadap tanah, misalnya pertanian, pemukiman, pertambangan, dan industri. Kalau teman-teman mengamati posisi Batu Raden sekarang kan juga sudah banyak perubahan gitu ya dibandingkan 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ke atas sekarang ini, maksudnya ke Batu Raden, teman-teman akan lihat banyak sekali pembangunan pariwisata yang baru gitu ya. Kemudian juga banyak bangunan-bangunan hotel yang baru gitu ya. Dan juga banyak hotel-hotel yang tutup gitu ya, apalagi dalam keadaan COVID sekarang. Nah, ini adalah prinsip dasar pendugaan dampak gitu. Jadi tetap harus ada prediksi gitu ya dampak terhadap kualitas lingkungan dan juga waktu. Jadi T1 itu dampak lingkungan keadaan dengan proyek itu dalam posisi yang masih bisa ditolerir. Kalaupun bisa naik gitu ya. Kalaupun ada perubahan sedikit itu perubahan yang masih dalam range yang bisa ditolerir gitu. Kalau sudah terlalu tinggi, jelas ini tidak diperbolehkan. Demikian juga misalnya dalam pembangunan sebuah sekolah gitu, misalnya kayak perguruan tinggi yang dia ada terkait kesehatan seperti kita gitu, maka seperti di UHB, maka perlu juga diperhatikan bagaimana pembuangan limbah-limbah kimia yang mereka gunakan ataupun limbah-limbah kesehatan yang mereka gunakan gitu. Nggak boleh dia sembarangan dibuang seperti sampah-sampah lainnya. Nah, ini beberapa keragaman yang bisa teman-teman lihat gitu ya untuk penggunaan dari lahan yang ada di Indonesia ataupun berbagai negara. Nah, kalau yang di ujung bawah ini posisi kanan bawah itu kan di Malaysia ya, karena ada menara kembarnya gitu. Dan ini beberapa daerah yang saya ambil dari website gitu ya, posisi-posisi yang bisa teman-teman lihat ya, keragaman penggunaan lahan. Sifat dampak pembangunan itu dilihat dari luasnya, mengenai dampaknya itu secara serentak atau satu atau beberapa komponen saja. Kemudian mendalam, dia komponen utama atau dangkal saja gitu, nggak terlalu sampai di dalam gitu ya, tidak terlalu berdampak banget untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian menjalar enggak gitu, atau cuman setempat aja. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan gitu ya terkait dampak ini. Tidak hanya tidak hanya parsial saja, tetapi juga harus komprehensif. Nah, untuk analisa dampak ini biasanya ada AMDAL-nya gitu ya. Ada parameter diagnostis pengukuran tingkat dampak. Kemudian juga ada nilai ambang atau tadi toleransi gitu ya, nilai range toleransi kemantapan sistem dengan landasan teknologi sebadan sebagai baku fungsi optimum sistem. Kemudian mengenali watak dan perilaku kegiatan penggunaan lahan yang menjadi pembangkit utama dampak. Jadi harus tahu nih mau dijadikan apa nih wilayahnya, mau dijadikan ruang tersebut mau dijadikan industri, pertanian, perkebunan atau peternakan, itu harus jelas gitu. Ajukan proposal
ya harus lengkap dengan apa yang kita lakukan terhadap limbahnya gitu ya. Nah, kemampuan lahan dan kesesuaian lahan itu ada ke land capability atau kemampuan lahannya, mampu tidak nih lahannya dalam arti rusak jika lahan tersebut diperuntukkan untuk ketentuan tertentu, diperuntukkan untuk hal tertentu. Kemudian kesesuaian lahan ini sesuai enggak gitu peruntukannya. Kendalanya kemungkinan akan rusak dan juga peruntukan tertentunya itu maksudnya apa gitu. Itu harus diperjelas. Misalnya untuk perumahan, maka dia harus siapkan gitu ya. Biasanya persyaratan sebuah perumahan itu dia harus ada akses ke pasarnya, dia harus juga ada akses untuk penguburannya. Penguburan ketika ada orang yang meninggal itu akan dikuburkan di mana. Jadi dia harus punya dua paling tidak syarat tersebut. Ya. Nah, konsolidasi itu maksudnya apa? Konsolidasi adalah upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengguna tanah serta menyelaraskan kepentingan individu serta fungsi sosial dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Jadi harus ada kesinambungan gitu ya antara misalnya saya mau bangun industri gitu ya, ternyata dia harus mempersyaratkan dia harus 20 km dari pemukiman sekitar. Jadi saya harus lihat gitu ya, pemukiman terdekat itu sampai mana. Ya, kemudian nanti kalau misalnya ada acara gitu ya, misalnya 17 atau apa, mereka kan biasanya akan meminta gitu ya, meminta bantuan gitu. Nah, kita tuh untuk yang industri harus juga ada dana untuk sosial tadi, karena memang secara kalau kalian teman-teman lihat di undang-undang perusahaannya itu harus ada social responsibility. Jadi ada dana yang memang khusus untuk diberikan kepada masyarakat gitu ya, sebagai dana sosial. Gitu ya. Ini seorang pengamat terkait tanah, Idham, menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat diartikan sebagai bagian dari kebijakan pertanahan, penataan kembali pemilikan, penguasaan, serta usaha mengadakan tanah. Kemudian kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, ini juga ada apa ya, wakaf ataupun pemberian atau sumbangan tanah gitu ya untuk pembangunan dalam rangka konsolidasi tanah dilakukan oleh para pemilik tanah sesuai dengan kemampuannya, baik dalam bentuk tanah maupun pelaksanaan konsolidasi atau land readjustment di Malaysia bukan saja difokuskan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan tanah untuk perkotaan, tetapi untuk juga daerah pertanian. Dengan demikian akan ada keselarasan keseimbangan laju pertumbuhan kegiatan pembangunan. Nah, ini ya posisi penata gunaan tanah dalam perencanaan tata ruang. Jadi harus dilihat sifat tanahnya, soil nature-nya, kemudian lihat sifat geografis tanahnya, penggunaan tanahnya untuk apa gitu ya, fakta. Jadi banyak yang harus diamati gitu ya. Nanti juga ada bagaimana kehendak masyarakatnya. Sepakat nggak nih kalau kita misalnya buat TPA, tempat pembuangan TPS tempat pembuangan sampah gitu ya. Itu karena nanti orang yang tinggal di dekat TPS itu akan jelas-jelas mengalami
situasi di mana lalat itu akan banyak gitu ya, di mana bau busuk itu akan dicium tiap hari. Nah, ini adalah bagaimana masyarakat itu bisa mentolerir atau tidak. Gitu ya, harus ada persetujuan dari masyarakat. Ini juga pertimbangan dan keputusan terkait lahan. Ada investasi, juga ada eksplorasi gitu ya. Ada pemeliharaan, ada pemasaran konservasi juga. Nah, ini mana yang dominan? Harus seimbang gitu ya. Keuntungan bisa besar dalam jangka pendek maupun harusnya dalam jangka panjang. Nah, ini beberapa kota yang bisa teman-teman lihat gitu ya, penataan di beberapa negara. Misalnya di Mexico City, dia seperti pie gitu ya, seperti kue pie gitu ya, yang dibagi-bagi. Jadi sentralnya itu di tengah, kemudian dia akan seperti ini. Kalau Indonesia polanya nggak bisa seperti ini. Nah, ini kalau Paris ya, Paris seperti dia buat lagi lingkaran baru gitu ya. Nah, ini Barcelona gitu ya, kemudian Gardaya gitu ya. Nah, ini karena dia penataannya sudah dari dulu pengennya seperti apa gitu ya. Jadi ketika ini ada pembangunan ya tinggal mudah gitu ya. Ini jalan ya, akses jalannya. New York City gitu ya. Kota New York itu kayak kota masa depan ya. Jadi ini gambarannya dia perhotelannya ada perkantorannya ada sebelah sini. Ya, gedung-gedung tingkatnya dalam satu posisi saja, yang lain adalah pemukiman ataupun kantor-kantor yang bentuknya lebih rendah daripada yang lain. Nah, ini juga Spanyol gitu ya. Spanyol itu adalah salah satu kota yang baik penataan kotanya gitu ya, dan juga terkait penataan airnya. Ya, ini Spanyol. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa gunakan forum kita untuk diskusi lebih lanjut. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.